Kau tidak akan tajam oleh tumpukan kapas. Kau tidak akan sehat dengan segenggam lollipop. Kau tidak akan murni dengan elusan. Biarkan kejadian alam membuatmu cerdas dengan menerima tempahan pelajaran dari alam. Dan pemenang bukan penolak pelajaran kejadian. Ia bertanggung jawab terhadap semua kejadian dan menyelesaikannya. Tidak lari, mengeluh, atau menjadikan takdir menjadi kambing hitam. Dirinya pemain tunggal kehidupannya. Walau 1000 tokoh antagonis menyerang, ia akan tetap fokus menyelesaikan permainan dunia. Karena pemenang tahu tujuan langkah kakinya. Ia hanya perlu berjalan lurus sampai akhir. Ia tahu dirinya adalah harapan besar bagi dirinya sendiri. Kepahitan, pisau, pukulan akan membuatnya kuat untuk menjadi pemenang. Karena kemenangan butuh kekuatan dan hukum transaksi pertukaran kenikmatan, bahwa kemenangan adalah akibat sebuah perjuangan. Maka lewat jalur mana kemenanganmu? Apakah kau ciptakan sebabnya? Atau kau hanya seperti anak kecil manja yang mengemis perhatian dari pihak luar? Anak bayi yang marah-marah ketika ditarik permen dari mulutnya. Anak bayi yang suka menangis jika tidak dielus dan butuh banyak kelayakan dunia yang disandarkan. Anak bayi yang tidak faham-faham dan hanya merangkak sepanjang tahun dan tidak pernah berlari. Anak bayi manja yang menyusahkan nasibnya sendiri. Karena berhadapan dengan takdirnya saja seperti mengejar bayangan sendiri, berputar tanpa henti sampai lelah dan habis waktu. Ia akan dihempas oleh angin dan terbang melayang-layang oleh neraka rekaan sendiri, mengendarai badut harapan dan berharap orang lain akan memenuhi harapannya, menciptakan penjara kaca yang tidak beroksigen. Takdir dianggap penjara, dan keinginan Allah dalam kejadian adalah sayatan. Sehingga sering sekali bertanya, kenapa Allah? Salah aku apa? Kenapa harus aku? Sialnya nasibku. Dan akan reaktif dengan penderitaan, maka medsos menjadi jendela kaca pembuka aib dirinya sendiri. Agama terkadang hanya dijadikan branding sehingga bisa memakai dan mencopot agama sesuai kebutuhan atas nama hati nurani. Agama menjadi produk lampau yang dianggap tidak realistis dengan kebahagiaan saat ini. Padahal hati nurani tempat perjanjian dengan Tuhannya mustahil bertentangan dengan mau Tuhannya. Kebenciannya terhadap rasa pahit membuatnya tumpul terhadap kesabaran dan menolak keimanan. Sedang keimanan jalur pahit yang harus dilalui rutenya dan tidak ada joki. Kelaburan pandangannya terhadap maksud baik Tuhan yang membuatnya menolak tunduk kepada Tuhannya. Dia lupa, taat tidak hanya tentang perintah dan larangan, namun juga berbagai kejadian yang bergantian menghiasi hari-hari kita dalam balutan peristiwa. Seorang hamba tidak boleh memiliki suatu pandangan yang mendahului keputusan Allah. Maka ketika keputusan Allah sudah menjadi takdir, disitulah arah kakinya tanpa penolakan. Ia tidak bisa memesan arah angin dan badai, namun bisa mengarahkan layar dan tetap optimis berlayar hingga sampai dengan selamat. Maka dipastikan ia akan selamat dan sampai atas kehendak Tuhannya. Ketika memenangkan sesuatu, kita akan terbayangi oleh sebab perjuangan kita. Kita berjuang sekuat tenaga menggunakan semua sumber daya yang ada, waktu, tenaga, jiwa, finansial, pikiran, dan strategi untuk kemenangan dunia kita. Tapi kemenangan dunia bukanlah kemenangan, itu hanya pencapaian. Karena kemenangan adalah ketika pintu surga sudah di depan mata. Bayangkan, pintu surga sudah di depan mata. Hanya sebuah langkah yang memisahkanmu. Lalu kamu mengingat semua hal yang membuat surgamu layak di depan mata. Karena surga ada harganya. Jika kau tidak membayar sekarang, kau berharap atas apa? Sudah melakukan transaksi saat ini? Maka transaksinya adalah lelah, sakit, penderitaan, sabar, pergerakan, hijrah, amal, ibadah, sedekah, bahkan doa-doa yang tercapai. Sungguh-sungguh akan dibayar lunas. Ketika hari ini kita bertransaksi, saat ini juga bangunan surga kita sedang dibangun. Lalu kita mengeluh, ini tentang surgamu, bukan surga orang lain. Siapa yang membangun surgamu jika bukan dirimu? Bukankah kau tidak akan menerima sebuah paket online tanpa memesan dan membayarnya? Visioner tidak hanya tentang dunia, tapi juga tentang bertemu dengan Dia. Satu-satunya mengapa kita menginginkan surga adalah karena di sana tempat ideal bagi kita bertemu dengan Dia. Jadi rencanakan surgamu, karena kita harus menjadi pemenang. Dan sekarang kita buat pemetaannya. Kita mulai dari akhirnya. Bayangkan surga di depan mata,
lalu tarik mundur ke realitas kita sekarang. Bilang kepada diri kita sendiri, kita harus jadi pemenang. Tidak ada juara kedua. Dan sekarang saatnya kita berjuang. Tanpa perjuangan, maka pintalah sendiri mendapat neraka. Allah sedang melihat pekerjaan kita dan hasil usaha sesuai dengan energi transaksinya. Jika hidupmu masih bersinggungan dengan waktu, maka bersabarlah yang sempurna, agar terjadi transaksi akhiratmu yang membuat ketenanganmu. Semakin kau sabar, semakin kau tenang, kau bernilai. Kita harus menerima kenyataan bahwa tidak ada sebuah kursi syurga tanpa sabar. Maka jika manusia bertanya kepadamu, apa pekerjaanmu? Maka jawablah, aku pemesan kursi syurga tertinggi.